pagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit hati atau sakit pinggang, sakit kepala? Siapa yang sakit hati? Kenapa? Habis uang. Habis uang. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya disiapkan dulu. Silakan kedua kelas siapkan temannya. Ya, Ma. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita tadarus dulu ya. Silakan dibaca surah Al-Ikhlas. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ya, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ada keterangan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke, siapa lagi? Kenapa ini, Nak? Sakit. Ada suratnya? Ada. Sebelum kita masuk pelajaran, sebaiknya kita segarkan dulu otaknya supaya apa? Semangat. Oke. Ibu punya ice breaking untuk P5 ya. Sudah ada yang tadi sini. Sudah P5. Nah, biasa pasti lihat kok di sosmed. Oke. Ayo kita bareng-bareng ya. Tepuk P5. Proyek Perbuatan profit belajar Pancasila. Oke. Sudah siap belajar? Siap. Mau diulang satu kali? Oke, tepuk P5. Proyek perbuatan profit belajar Pancasila. Oke, berikan dulu tepuk tangan yang meriah. Ya, hari ini Ibu akan memperkenalkan apa itu P5 ya. Jadi kita belajar P5. Nah, P5 itu yang pertama Proyek. yang kedua Perbuatan P3, yang ketiga profit keempat belajar P5 Pancasila. Pancasila. Ini adalah kepanjangan P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu P5. Nah, tema kita untuk hari ini apa temanya? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan belajar mengenai makna dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Garuda Pak. Indonesia. Nah, tujuan kita untuk belajar Bhinneka Tunggal Ika yang pertama menunjukkan pemahaman dalam bangsa dan negara dalam konteks nasional dan global. Yang kedua, apa tujuan
mempromosikan persatuan dalam keragaman di lingkungan sekolah maupun di masyarakat luar. Terus tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah menerapkan bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam interaksi sosial yang melibatkan berbagai kelompok latar belakang yang berbeda. Ini ada 4 tujuan pembelajaran kita di tema Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sebelum kita masuk terlalu dalam di materi Bhinneka Tunggal Ika, Ibu ingin bertanya. Ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Alif, coba nak. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini menggambarkan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang bersatu dalam persatuan bangsa Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika itu penting bagi bangsa Indonesia? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bhinneka Tunggal Ika penting karena menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman, serta mendorong toleransi dan saling menghargai antar kelompok masyarakat. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Ya, kita membahas tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 poinnya. Yang pertama, maknanya itu keberagaman, yaitu yang dimaksud dengan Bhinneka. Bhinneka itu keragaman, meliputi perbedaan dalam budaya, bahasa, adat, istiadat, agama dan tradisi. Ini adalah Bhinneka. Apa yang meliputi budaya, bahasa, adat, agama dan terus kesatuan, itu tunggal ika. Jadi tunggal itu adalah kesatuan, ya, kesatuan. Meliputi meskipun ada perbedaan, kita tetap harus bersatu dalam kerangka NKRI. Apa itu NKRI kepanjangannya? Yang ketiga, kesatuan dalam perbedaan. Filosofi untuk menghargai perbedaan dan menjaga persatuan nasional. Jadi ingat, ada 3 makna Bhinneka Tunggal yang harus diperhatikan, ya. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika, siapa yang bisa bacakan? Bisa, Ahmad? Siap, bisa. Ya, silahkan nak. Coba bacakan. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini berasal dari Kitab Kakawin Sutasomo yang ditulis oleh Mpu Tan Ular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Frasa ini mencerminkan keragaman budaya, etnis, bahasa, dan agama di Nusantara, namun tetap diikat oleh persatuan implementasi dalam sejarah Indonesia, menjadi dasar untuk persatuan dalam proses pembentukan negara Indonesia. Oke. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia. Itu harus ditekankan, ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan nasional bagi bangsa Indonesia. Berasal dari kitab Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh MPU Tan Ular pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14. Frasa ini
mencerminkan keragaman budaya, etnis, bahasa, dan agama di Nusantara. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika ada 3 poin. Yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Toleransi antar umat beragama, menghargai budaya dan tradisi yang berbeda. Terus kerjasama antar kelompok masyarakat. Jadi perhatikan baik-baik implementasinya Bhinneka Tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita saling bertoleransi ya antar baik itu agama, budaya dan sebagainya. Terus yang kedua dalam sistem pendidikan, pengajaran toleransi dan keberagaman di sekolah. Misalkan dalam satu sekolah ada agama lain ya, misalkan Kristen. Bagaimana cara kita tetap menjaga toleransi supaya hubungannya berjalan dengan baik ya, dengan baik itu saling menghargai. Jadi otomatis agama lain juga menghargai agama kita ketika kita menghargai agama lain. Seperti itu. Yang ketiga, dalam pemerintahan dan politik. Jadi ada juga ya tergolong dalam pemerintahan dan politik. Karena tidak semua agama Islam yang berperan dalam pemerintahan atau politik. Tidak semua ya. Ada juga agama Kristen, agama. Kebijakan yang mendukung kesetaraan dan pluralisme. Oke, sekarang kita harus mengetahui pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, menguatkan kesatuan bangsa. Tanpa persatuan Indonesia yang penuh keberagaman sulit mencapai kemajuan. Jadi yang harus kita tekankan di sini adalah persatuan. Melihat NKRI tetap bersatu. Terus menjaga keharmonisan sosial, menjaga kerukunan antar golongan, menghindari konflik. Ini yang kedua ya, bagaimana cara kita menjaga kerukunan antar golongan dengan menghindari konflik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi dan kerjasama, mengajarkan hidup berdampingan dengan masyarakat. Itu pentingnya menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Ya, perhatikan tantangan dalam implementasi. Ternyata ada tantangannya ya. Yang pertama itu isu SARA. Apa itu isu SARA? Konflik karena perbedaan suku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, globalisasi. Nilai-nilai luar yang bisa melemahkan rasa persatuan. Dan ini juga sangat berperang ya. Biasa ada serangan-serangan dari luar negara untuk memecahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang terakhir, radikalisme. Ini juga biasa terjadi ancaman bagi persatuan yang mengabaikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Cara menguatkan Bhinneka Tunggal ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan pendidikan toleransi atau pendidikan multikultural sejak dini. Bagaimana cara kita memperkenalkan kepada anak-anak apa itu multikultural sejak dini? Kita belajar memperkenalkan saling toleransi agama, suku maupun budaya. Harus diperkenalkan memang sejak dini. Bahwa di Indonesia itu banyak beragam ya, baik itu agama, suku dan sebagainya. Terus yang kedua, menghargai perbedaan.
menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama. Jadi jangan berpikir bilang harus sejenis tapi baru saling menghormati atau seagamanya. Terus yang ketiga, mengutamakan dialog atau mendorong dialog dalam menghadapi perbedaan, bukan kekerasan. Jadi harus diutamakan bahwa ketika ada masalah, bagaimana cara kita untuk diutamakan dulu berdialog atau berbicara sebaik mungkin ya sebelum kita mengambil tindakan kekerasan. Seperti di sini dalam kelasnya, ketika ada masalah sebaiknya dibicarakan dulu baik-baik sebelum mengambil tindakan memukul. Itu tidak boleh, karena jangan sampai hanya kesalahpahaman. Bisa fatal kalau sudah memakai kekerasan ya. Jangan bilang cuma NKRI saja yang dijaga kesatuannya, tapi bisa dalam kelas juga harus dijaga keutuhannya. Oke. Ya, jadi perhatikan anak-anakku sekalian. Ibu akan memutarkan video tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Silakan disimak ya. Sebentar, ketika sudah ditayangkan video tersebut, ada tugasnya. Diperhatikan ya. Asing yang dibawa oleh para penjajah serta para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, dan India. Selain memengaruhi budaya, mereka juga menyebarkan agama. Apa contoh keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ya? Setiap daerah memiliki keunikan budayanya masing-masing, mulai dari rumah adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, alat musik, lagu, sampai upacara adat, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Contoh pakaian tradisional adalah kebaya dari Jawa dan ulos dari Sumatera. Pakaian tradisional bumi di Jawa. Upacara diyakini membawa manfaat bagi masyarakat yang melaksanakannya. Wah, Indonesia sangat kaya dan beragam ya. Sebenarnya masih ada loh ribuan keunikan budaya lain di Indonesia. Bangganya jadi orang Indonesia. Kebanggaan terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama ini sebaiknya disikapi dengan cara. Ya, itulah tadi video yang Ibu putarkan, video pembelajaran tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi tadi sudah ada materi yang saya bawakan, terus Ibu putarkan lagi video pembelajarannya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD ya, tugas. Silakan dikerjakan. Sebentar ada proyeknya untuk mengerjakan. Jadi buat PP di Canva ya, kayak poster, baru presentasikan di atas ya. Sudah. Siap? Proyeknya juga sudah? Sudah. Ya. Kelompok 1 siap naik? Siap. Ya. Ini adalah proyek yang dikerjakan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ditya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek saya. Gambar ini menggambarkan keberagaman agama di Indonesia dengan menampilkan berbagai pemeluk agama yang hidup berdampingan dalam suasana damai. Setiap individu dalam gambar mengenakan pakaian khas yang mewakili agama mereka, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di latar belakang terlihat peta Indonesia dengan warna bendera merah, putih,
yang menekankan bahwa meskipun berbeda agama, mereka semua adalah bagian dari bangsa Indonesia yang bersatu. Gambar ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana keberagaman dihargai dan persatuan dijaga, serta pentingnya toleransi antar umat beragama untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari proyek kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi proyek kelompok 1 dia mengambil gambar tentang keberagamaannya, berbeda-beda agama tapi tetap satu. Gitu. Halo, masih semangat? Ya, kita tunggu penampilannya kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasil proyeknya. Ini dia hasil proyeknya kelompok 2. Silakan. Tampil semua ya, menampilkan karyanya yaitu membuat poster melalui aplikasi kan. Jadi anak-anak sekalian sudah bisa ya, Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian semua sudah bisa mengerjakan proyek poster melalui aplikasi Canva. Sudah luar biasa, plus dulu untuk kalian semua. Ya, pembelajaran tentang Bhinneka Tunggal Ika hari ini Ibu anggap sudah selesai. Siapa yang bisa memberikan refleksi tentang pembelajaran dengan tema Bhinneka Tunggal Ika? Ya, silakan Reski Aditya. Pembelajaran ini menekankan bahwa keragaman budaya, suku, dan agama adalah kekuatan yang harus dihargai. Interaksi dengan orang dari latar belakang berbeda memperkaya perspektif kita, meskipun tantangan seperti stereotip masih ada. Oke, bagus. Ya, Ibu bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika adalah filosofi penting ya, filosofi yang sangat penting untuk bagaimana kita menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagamannya dengan berbagai keberagaman. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan kemajuan bangsa. Itu adalah kesimpulan dari Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan di kehidupan kita di sehari-hari ya, baik dalam sekolah maupun di luar di masyarakat ya, seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Ibu akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.